Shen Xiangyi. Surat penerimaanmu sudah datang, Universitas Qingbei. Aku benar-benar diterima di Qingbei, ya? Mama, Jiangyan, aku diterima di universitas. Apa yang heboh-heboh? Ini buat apa? Kakak, aku diterima di perguruan tinggi, Mama sedang memuji aku. Megan. Tunang, yang di lantai aku makan, yang bersih kamu makan. Universitas apa ini? Senang sekali. Mama, ini Qingbei, universitas terbaik. Bukan cuma itu, jurusan andalannya juga. Ini pasti butuh banyak uang, ya? Mama, negara ada bantuan untuk mahasiswa miskin. Lagi pula, aku dan Jiangyan. Bukan punya masing-masing satu buku tabungan di kamu? Iya, aku ambil. Untuk kakak. 100.000, Jiangyan. Kok kamu punya uang sebanyak itu? Aku kan kerja keras selama ini, pasti ada banyak juga, ya? Itu aku simpan di deposito. Hehehe, makan. Kalau gitu, uang kuliahku gimana? Bukannya kamu punya paman yang mau membiayai? Tanya dia. Kalian makan saja. Kakak makan dong. Dasar anak perempuan, ngapain kuliah? Kamu ngapain? Mencuri uang? Uangku mana? Uang Jiangyan, apa kamu yang transfer uangku? Iya, kenapa? Hari ini aku akan bilang. Kamu tidak mungkin kuliah. Lucu sekali, pilih kasih, mencuri uang anak perempuan. Malu gak sih? Aduh, cepat panggil orang. Aku ini membesarkan seorang anak durhaka, tidak bisa hidup. Ngapain ribut? Kamu datang pas, kamu yang nilai. Seorang anak perempuan. Ngapain kuliah? Apa? Kamu masih bermimpi kuliah? Aduh, aku bilang, Shen Xiangyi. Ngapain baca buku banyak-banyak, akhirnya kan tetap harus melahirkan anak untuk suami. Apa kamu mau jadi ayam yang tidak bisa bertelur? Kalau kamu mau kuliah, uang kuliah adikmu yang mau kuliah di perguruan tinggi, siapa yang bayar? Mahar nikah nanti dari mana? Shen Xiangyi, jangan egois. Mama, aku dengar, kenapa kamu ambil uang kakak? Kamu ngerti apa? Dia pura-pura menipu uang. Biar bisa pergi jauh. Aku nggak punya uang, coba kamu cari. Pamanmu itu mau pergi. Aku sudah dewasa, gimana aku bisa minta uangnya lagi? Malu ya? Lagian kamu sudah dewasa. Banyak cara buat cari uang. Oh. Dasar kamu. Halo siang-siang. Xiangyi, di sini banyak lowongan. Buat kerja part-time liburan, mau coba? Kita bisa saling bantu. Beneran, siang-siang yang baik. Aku lagi bingung gimana bayar uang sekolah. Kapan bayar sewa? Aku lagi cari orang buat bantu bayar sewa. Kasih aku waktu beberapa hari lagi. Tolong jemput seseorang di stasiun. Si kampungan udah pergi. Siang-siang, kenapa kakimu? Kazlio. Siang-siang, tunggu sebentar, aku kebelet pipis. Tolong jagain, aku langsung balik. Dasar pemalas. Permisi, apakah dari desa Simin? Nona Shen Xiangyi Shen? Iya, saya. Bagus, Haklu suruh saya jemput kamu. Dia yang biayain sekolahmu, paman itu. ITU Shen. Cepetan naik, ayo.
Mana orangnya? Hello Nona Shen. Paman Lu, Saya sudah terima suratmu, akan segera atur orang. Buat nyewain rumah. aku nggak bisa tinggal di sini. Aku baru dari desa, waktu turun gunung kakiku keseleo. Nggak ada saudara di sini. I got to cut. Oke, tapi lantai 3 itu area pribadi saya. Kamu gak boleh ke sana. Nggak apa-apa Paman Lu, ini pertama kalinya aku punya kamar sendiri, aku sudah sangat senang. Soal kerjaan, besok lapor ke Lu Group, ikuti prosedur. Jangan telat. Siang-siang. Aku masih tidur. Siang-siang, kamu kemana? Aku mau dinas beberapa hari. Oh ya, tolong bayarin sewaku. Tenang, aku sudah bayar. Kalau gitu tidur lagi ya, aku masih ada interview, bye. Halo, saya datang untuk interview. Anda tidak lolos. Kenapa? Grup Lu adalah perusahaan internasional top. Yang keluar masuk adalah orang-orang elit, orang desa seperti kamu pantas. Cepat pergi. Orang desa kenapa? Perusahaan elit seperti Anda memiliki diskriminasi daerah. Justru yang menurunkan level, saya juga tidak tertarik. Tunggu. Maaf, Nona Shen, saya yang tidak tahu diri. Anggap saja saya baru saja buang angin, Anda datang untuk interview. Sekretaris Direktur, ya? Selamat, Anda lolos. Amanda, ini Sekretaris Direktur baru. Shen Zionji. Ini terlalu kampungan, saya bilang apa dengan HRD kalian? Kenapa orang kampung seperti ini juga direkrut? Orang kampung, Amanda? Begini caramu menyambut orang baru? Shen Xiangyi, dia adalah saya. Dia adalah sekretaris pribadi saya, kamu menghinanya. Sama saja dengan menghina saya. Maaf, Pak Lu. Segera bantu dia mengenal pekerjaannya. Shen Xiangyi? Kenapa ada orang dengan nama yang sama? Maaf Pak Lu. Nona Shen Xiangyi Kedaduran. Kalau tidak, saya akan memecat yang baru ini. Shen Xiangyi, kamu santai sekali ya. Tidak juga, Kak Amanda, bukankah Anda belum memberi saya tugas? Salah saya tidak memberi kamu tugas, ya? Hari ini seluruh staf sekretariat rapat, dalam 15 menit. Catat semua preferensi mereka dan beli kopi. 15 menit. Kak Amanda, lihat ini sudah sore. Bagaimana kalau tidak usah minum, nanti susah tidur. Saya rasa kamu tidak berani pergi, ya? Benar juga, orang desa seperti kamu. Jarang ke kota, belum pernah ke kafe apapun, kan? Pernah ke kafe? Apa istimewanya? Saya juga pernah bercocok tanam. Kamu tahu panen padi awal bulan apa? Tanam padi akhir bulan apa? Kamu tahu cara membedakan rumput liar dan bibit padi? Kamu tidak tahu. Kamu hanya tahu makan. Kamu. Sayanya ini adalah tempat kerja. Kalau kamu tidak pergi hari ini, saya punya banyak cara untuk membuatmu pergi sendiri. Kamu masih punya 14 menit. Apa yang ingin kalian minum? Xiao Shen akan membantu kalian. Segelas karamel macchiato, terima kasih. Cappuccino. Dan I love you latte, tanpa gula, caramel casey. Did you care about that? Latte, latte. Baik. Shen Xiangyi, kamu masih punya 10 menit. 10 menit, 10 menit. Sudahlah, menurutku ini cukup menarik. Dari begitu banyak orang baru, hanya dia satu-satunya.
yang berani melawan Amanda. Maaf, permisi. Maaf. Pasti di dalam pintu ditutup, tidak bermoral. Lulu Zong, Ganteng, ganteng. Shen Xiangyi. Kamu tidak seharusnya punya pikiran apapun, kamu seharusnya sangat mengerti. Lu Zong, pria di kota kalian, semuanya percaya diri seperti ini? Kamu mengejekku. Aku tidak berani. Kenapa hanya ada satu gelas ini? Ambil sendiri. Oh, karena selain Manda Jie, semua orang minum yang dingin. Aku takut kalau dicampur, akan mempengaruhi rasanya. Lift sudah sampai. Anda bos, silakan duluan. Shen Xiangyi belum kembali. Potong gajinya. Sudahlah, aku akan membantumu. Ya ampun. Lu Zong, maaf, aku akan membersihkannya untukmu. Tidak perlu, aku ganti baju, ikut aku. Kamu harus berdiri di sana. Maaf Lu Zong. Tapi ini toilet pria. Sekarang kamu senang? Kamu tidak bisa berjalan ke sini? Maaf Lu Zong. Tapi aku tidak bisa mendekatimu. Kenapa? Aku takut lagi dianggap menggoda kamu. Aku tidak ingin dipecat. Sekarang kamu membuatku berdiri di sini, baru akan dipecat. Sudah selesai? Paman Lu, kamu sudah kembali. Aku sudah masak sup jamur putih untukmu. Hari ini wawancara, kamu masih bisa ketiduran. Maaf, Paman Lu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Tidak perlu. Hari ini Departemen Personalia merekrut seseorang yang namanya sama denganmu. Paman Lu, jangan-jangan perempuan itu sengaja mencari celah? Menurutku, dia bukan orang baik. Sebelumnya aku berkomunikasi denganmu, masih mengira kamu polos dan baik hati. Sekarang malah membicarakan keburukan orang asing. Aku jauh lebih tua darimu, apa yang ada di pikiranmu? Aku tahu persis. Mulai sekarang jangan pakai baju lagi. Pak Lu, ada masalah dengan Nona Shen Xiangyi. Aku harus ke sana, mungkin perlu ganti orang untuk acara makan malam nanti. Aku yang akan mengemudi untuk Anda. Kamu bilang namanya sama, tapi kok bedanya jauh sekali? Pak Lu APA? Tidak ada, kamu bilang perlu ganti orang mengemudi. Kalau begitu, Shen Xiangyi saja. Pak Lu, ini bagaimana? Pak Lu, aku datang mengatakan. Aduh. Jadi bos memang enak, pulang kerja lebih awal. Aku taruh di sini ya. Ini bukan suratku untuk paman. Shen Xiangyi, kamu sedang apa? Kak Amanda. Kayaknya kamu mau mencuri ya. Orang desa memang orang desa. Saka mencuri. Kak Amanda, apakah Pak Lu selalu membiayai mahasiswi? Sepertinya iya,
Tapi apa hubungannya denganmu? Lebih baik kamu jangan berpikir macam-macam. Pak Lu sudah ada pacar. Apa? Dia punya pacar? Kenapa sih? Dia sebentar lagi akan jadi nyonya rumah. Dia yang pertama. Perempuan yang dibawa masuk ke Lang Yumenshah. Kamu melamun apa sih? Malam ini kamu yang mengemudi untuk Pak Lu. Kenapa aku? Kamu malah tidak senang kalau bukan karena Pak Lu yang memilihmu. Apakah kamu bisa dapat kesempatan ini? Pak Lu ternyata punya pacar. Siang-siang. Akhirnya kamu mau balas teleponku. Belum pulang kerja. Belum. Di kota memang gajinya lebih besar, tapi lebih susah daripada di desa. Kurasa kamu tidak sendirian kan? Bukan bos saya juga ada di sini. Benarkah? Kamu harus hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati biar nyonya bos tahu, kamu menggoda suaminya, menghukummu. Masa sih? Siapapun yang aku suka, aku tidak akan menyukai bosku. Kapitalis anjing ini, baru beberapa hari aku di sini, dia sudah menindasku. Untung itu hanya mantan bos, bosku sekarang. Tampan dan baik hati, sempurna banget. Aku tidak bicara dulu. Pak Lu. Kebetulan ya, Ini bukan pekerjaan pertama sekretaris Shen ya? Sudah ada mantan bos. Pak Lu, kamu mabuk ya? Sudah berhalusinasi. Aku belikan air dulu, kamu naik mobil dulu. Wah, ini bukan sekretaris kecil Pak Lu ya? Sekretaris Shen memang cantik, biar kami berdua memenuhi keinginanmu ya. Kamu ngomong apa sih? Sekretaris Yen sangat sopan, pas, aku suka. Gaya kamu seperti ini, hahaha. Jangan sentuh aku. Siapa yang memukul aku? Pak Lu. Dua bos, kerjasama hari ini dibatalkan. Kenapa Pak Lu? Orang yang berpikir dengan alat kelamin, pantas bekerja sama dengan Lu Group? Pak Lu, kenapa kamu mau membela seorang karyawan kecil seperti aku? Mengorbankan kerjasama sepenting ini. Kamu adalah orangku, tentu harus dilindungi. Lagi pula, memukul anjing juga harus lihat tuannya. Kamu ngebut banget, punya SIM gak? Tentu saja punya. Mesin panen dan traktor di desa, semuanya aku yang nyetir. Jangan meremehkan kami orang desa. Itu memang hebat. Shen Xiangyi, kamu ini balas budi dengan kejahatan. Pak Lu, cuci mulut dulu. Aku di desa juga pernah menyembelih babi. Ha, Lu Huaichuan, malam ini aku akan mengubah nasi mentah menjadi nasi matang. Aduh, Pak Lu, kamu makan apa sih? Berat banget. Sayang, Shen Xiangyi, kamu ngapain? Tenang, tenang. Pak Lu, kalau begitu aku pergi dulu. Bantu aku kembali kamar. Susah banget dilayani. Katakan, paman tampan yang baik. Kenapa mulutnya jelek banget? Nggak tahu ya, gimana rasanya.
Bu Guru, kayaknya kamu macet deh. Enggak, serem banget. Shen Xiangyi ngapain sih? Maaf Pak Lu, aku nggak sengaja. Shen Xiangyi kamu mati deh. Xiangyi, kenapa kamu telat banget hari ini? Itu, aku semalam nginep di rumah teman. Rumahnya jauh, jadi aku harus naik MRT. Tas aku sampai rusak. Oh gitu ya, besok libur, mau jalan bareng nggak? Enggak deh, aku udah ada yang mau diajak. Ada kabar baru nih. Siapa tuh? Ganteng nggak? Shen Xiangyi, datang ke kantor aku. Kamu nanti. Maaf Pak Lu, aku nggak sengaja. Bapak baik hati, aku benar-benar butuh kerjaan ini. Apa-apaan sih ini? Bapak nggak mau pecat aku karena kejadian semalam ya? Semalam kita nggak ada apa-apa kok. Iya, semalam aku habis anterin kamu langsung pulang. Iya, nanti temenin aku beli hadiah ya. Hah? Sekarang? Wah, Pak Lu, ini model terbaru di toko kami. Mau dicoba sama pacar Bapak? Dia bukan pacar aku, dia sekretaris aku. Kamu suka? Aku kasih deh. aku bukan pacar kamu kok. Aku cuma sekretaris kamu. Jangan salah paham. Sebagai sekretaris aku, bawa tas jelek ke kantor. Bikin malu aku. Nggak apa-apa, lagian tas aku ini masih bisa dipakai kalau dijahit. Maksud kamu, aku bikin malu kamu ya? Menurut kamu gimana? Terus kenapa kamu suruh aku temenin kamu beli hadiah? Nggak takut selera aku jelek? Bener juga. Jadi aku putusin sendiri aja. Ini, sama ini, itu. Bungkus semuanya ya? Oke Pak Lu. Pak Lu, totalnya 580.000. Ayo aku anterin kamu pulang. Nggak usah buru-buru Pak Lu. Aku ada sesuatu mau bilang. Pak Lu, bisa bantu aku bikin surat hibah nggak? Apa katamu? Lihat, tas-tasmu ini harganya ratusan ribu. Kalau suatu hari nanti, kamu marah padaku dan minta aku mengembalikan uang, bagaimana? Bukankah kamu harus membantuku membuat surat perjanjian? Shen Xiangyi, aku sekarang. Sangat ingin kamu mengembalikan uang itu. Kakak, Jianyan, Luzong, kamu pulang dulu saja. Jianyan. Jianyan, kenapa kamu di sini? Kak, aku sengaja mencari kamu. Sebelumnya, ibu mengambil uangmu. Untuk membayar uang sekolahku. Aku baru saja menghasilkan sedikit uang, jadi aku datang untuk mengembalikannya padamu. Hebat, kamu sudah bisa menghasilkan uang. Kak, kamu terlihat cukup kaya. Tas-tas ini, bosku merasa aku mempermalukannya. Oh, Jadi dia mensponsoriku, ini masuk keuangan perusahaan. baguslah. Oh ya, suatu hari nanti, kamu, aku, dan Xiajiang, kita bisa berkumpul bersama. Malam ini sudah terlalu larut. Kalau besok kamu ada waktu, telepon dia saja. Besok bosku pergi dinas, aku harus menggantikannya mengirim hadiah. Sepertinya tidak ada waktu. Baiklah. Punya uang saja jadi seenaknya, padahal itu hasil eksploitasi aku. Nyonya, aku datang menggantikan Luzong untuk mengirimkan pakaian untukmu.
Aneh. Aku salah dengar. Ada apa, Jiang Yan? Kak, kenapa siang-siang? Tidak menjawab teleponku? Jangan-jangan dia kenapa-napa. Shen Xiangyi, kamu benar-benar pembawa sial. Kenapa tiba-tiba menelponku? Kamu makan bubuk mesiu ya? Cepat bilang apa maumu. Kamu ada waktu hari ini? Kamu, aku, dan kakakku. Malam ini kita berkumpul bersama, yuk. Oak. Shen Xiangyi. Dari kecil sampai besar, kamu selalu menjadikanku sebagai pelengkap. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mencuri perhatianku. Aku beritahu kamu, bosku benar-benar lucu. Jangan lihat dia tampan dan berbuat amal, tapi mulutnya bisa membuat orang kesal. Kak, aku merasa sekarang hidupmu. Semua tentang bosmu. Benarkah? Ayah, Sepertinya begitu. Wah, ada cewek cantik. Bajunya kayaknya sama kayak yang bos aku. Kasih ke pacarnya, pasti sama. Itu baju mahal banget. Iya bener, nggak murah. Pacar aku yang beli. Siang-siang. Kay, kamu kenapa? Urusan lo aja. Kaget ya? Nggak kenal aku? Shen Xiangyi. Siang-siang, kamu ini. Perubahannya gede banget. Ayo ya? Mau aku gemukin biar kamu bisa pamer lagi? Nggak kok, siang-siang. Aku kan lihat kamu datang, makannya baru selesai dihidangkan. Ngapain pura-pura sih? Siang-siang. Kamu salah paham sama aku ya? Salah paham? Dari kecil, kamu selalu main licik. Pakai aku buat pamer kalau kamu lebih baik. Udah sering banget kan? Shen, gimana sih cara bicaramu? Kakak aku ngapain ganggu kamu? Kalau bukan karena kita bertiga. Dari satu desa, kakak aku mau ngomong sama kamu? Nggak mau ya udah, sekarang aku udah setengah kaki. Masuk ke keluarga kaya, sama kalian berdua. Orang desa, udah beda jalan. Kita udah beda arah, jangan saling ganggu. Jangan pedulin dia, biarin aja pergi. Ngapain liatin aku? Cepetan kejar. Kolengwa Mansion. Neng, kakimu kenapa? Tidak. Siang. Kak, naik mobil aja. Kapan kamu punya mobil? Nanti aku jelasin, cepetan naik. Kayaknya mesinnya mati. Gimana dong? Mobilnya udah hampir nggak kelihatan. Aku turun cek aja. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jangan. Siang-siang udah blokir aku. Telepon juga nggak diangkat, gimana kalau dia kenapa-napa? Kak, ngapain kamu pedulin dia? Dia nggak ngerti kebaikan. Dibilangin apa aja nggak ngerti. Ngomong apa sih? Dia kan kakak kamu, penyelamat aku. Kak, sebenarnya hati-hati. Kakak, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Itu bukan Shen Xiangyi? Sudah larut malam, ngapain di sini? Di depan ada hutan kecil, kalau malam banyak pasangan pacaran. Cari sensasi di sana, hei. Putar balik. Oh, Gak apa-apa, Jiang Yan. siaplah.
Bos Lu. Ya mobil kelas segini rusak itu wajar. Gak kayak punyaku, never rusak. Bos Lu sengaja datang buat pamer ya? Bukan, aku sengaja nyari kamu. Nyari aku? Proposal acara peluncuran produk barumu ada masalah. Kapitalis anjing, cuma bisa eksploitasi aku. Aku dengar lo. Bos Lu, proposal peluncuran produk baruku. Sebenarnya ada masalah apa? Proposalnya fine, tapi kehidupan pribadi sekretaris Shen yang bermasalah. Bos Lu, aku ini kalau mabuk agak gimana gitu. Kebanyakan minum jadi ceroboh, tapi beneran nggak sengaja. Tolonglah. Jadi kalau mabuk suka aja orang masuk hutan ya? Hutan? Jangan-jangan kamu kira aku dan... Bos Lu gawat, Nona Shen sakit perut. Nggak tahan, cepetan ke sana. Jangan pergi, dengar nggak? Jangan pergi. Di satu sisi perhatiin aku, di sisi lain peduli sama pacarnya. Ribet amat sih. Nggak apa-apa, mungkin kena angin malam, minum obat diare aja. Istirahat yang cukup ya. Paman Lu? Paman Lu, makasih ya. Aku cuma anak desa, masih ada adik laki-laki. Dari kecil selalu hidup di lingkungan yang bias gender. Ini pertama kalinya ada yang perhatiin aku seperti ini. Kata dokter kamu fine, lain kali jangan sembarangan makan. Paman Lu, bisa nggak jangan cari sekretaris itu lagi? Kamu tega tinggalin aku demi sekretaris itu? Shen Xiangyi, perhatikan caramu. Bicara denganku. Kalau dari awal tahu kamu licik seperti ini, aku nggak akan danai sekolahmu. Dan jangan kira aku nggak tahu. Malam itu ulah kamu kan. Bos Lu, sekretaris Shen sudah pergi. Shen Xiangyi, kamu lagi ya? Pak Lu, ini yang dibuat oleh sekretaris Shen. Saya langsung mengulang. Dia sangat berbakat, seorang mahasiswa dengan kemampuan segini. Bakatnya luar biasa, Bapak harus kembangkan dia baik-baik. Baik Pak Lu. Untuk launching bulan depan pakai konsep dia. Pak Lu, tapi sebelumnya selalu pakai saya. Hukum seleksi alam, harus menurutimu. Bukan itu maksud saya, Pak Lu. Cukup. Pembawa acara launching tetap kamu. Penjualan periode ini 38,12 juta. Kuarter depan diperkirakan 48 juta. Kak Amanda. Salah. Data eksperimen produk baru kita harusnya 5. Dekat dengan Pak Lu jadi beda ya? Sekarang berani mengcarry kesalahan saya. Langkah berikutnya mau jatuhkan saya dari posisi sekretaris kepala? Salah paham Kak. Tadi kakak memang. Kak Amanda. Kak Amanda pasti haus ya? Saya sudah siapkan. Es lemon untuk melemahkan tenggorokan. Baru kali ini paham. Shen Xiangyi, Pak Lu, persiapan gladi resik. hampir siap. Tinggal 1 putaran terakhir. Yang hadir hari ini mitra penting grup lu. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tenang Pak Lu. Shen Xiangyi, kamu kasih saya minum apa? Ada apa Kak Amanda? Shen Xiangyi, selama ini saya memang keras padamu, tapi kamu tega meracuni saya. Untuk merebut posisi? Saya tidak Kak. Ini semua. Beli dari apotek, tidak mungkin ada masalah. Pak Lu, lindungi saya. Saya tidak bersalah, Pak Lu. Cukup. Bawa Amanda ke rumah sakit.
Sayap. Jangan Pak Lu, saya tidak boleh KRS. Saya sudah persiapkan launching ini lama sekali. Desertion Xiangyi. Sekarang saya tidak bisa tampil. Puas? Bukan saya, Kak Amanda. Sudah. Sebelum jelas kebenarannya, jangan sembarangan tuduh Shen Xiangyi. Pak Lu, bahkan jika bukan Shen Xiangyi yang melakukannya, saya tidak bisa pergi ke rumah sakit di seluruh perusahaan, hanya saya yang cocok menjadi pembawa acara ini. Konferensi pers kali ini dibuat berdasarkan rencana Anda. Anda saja yang maju. Saya. Bagaimana mungkin saya tidak bisa? Orang yang berbakat paling tidak suka jika tidak percaya diri. Kenapa? Anda tidak percaya pada penilaian saya? Kalau begitu saya coba. Bukan Pak Lu, apa yang terjadi, pembawa acara Anda? Tidak akan kabur di saat terakhir kan? Pak Lu, saya sudah baik-baik saja. Mungkin saya saja yang maju. Tidak perlu buru-buru, tunggu dulu. Maaf, saya terlambat. Maaf, saya datang terlambat. Saya pergi, Pak Lu. Perusahaan Anda, ternyata ada wanita cantik seperti ini, perkenalkan pada saya. Dia sudah punya pacar. Saya Pak? Selamat datang di konferensi pers produk baru Lu Group. Sejak didirikan, Lu Group selalu berkomitmen untuk membuat setiap orang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik berkat teknologi. Kakak. Sekarang saya lebih suka gadis ini. Anda baik-baik saja? Ingin mencari uang tambahan? Lu Group merasa terhormat dapat maju bersama Anda semua. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Anda. Terima kasih. Tunggu, sebagai wartawan, saya masih punya beberapa pertanyaan. Silakan. Saya dengan Pembawa Kara Haryani. Sebenarnya bukan Nona Shen, tapi Anda yang licik. Memberi obat dan merebutnya. Apakah ini benar? Damn. Katanya CEO Lu Group, Lu Huaichuan Anda rayu. Dan dalam hal ini, dia melindungi Anda. Apakah ini juga benar? Dari atas ke bawah, perusahaan Anda. Budayanya sangat buruk, mungkin produk Anda juga sama. Lebih percaya pada desas-desus daripada percaya. Lu Group yang menguasai hampir setengah pasar nasional, yang sedang fokus membuat produk mereka sendiri, ini tidak bijaksana. Sebagai wartawan, Anda hanya bicara dengar-dengaran. Tanpa menyelidiki dan memverifikasi, ini tidak bermoral. Di depan banyak orang, Anda memfitnah saya dan Pak Lu. Tidak jelas, ini ilegal, saya sudah melapor ke polisi. Anda tunggu saja polisi datang. Anda juga benci wanita listrik seperti ini, kan? Pak Lu, kenapa Anda melihat saya? Kamu hari ini terlihat sangat cantik. Benar, Hai, kamu adalah Yo Xiao. kamu kenal saya? Saya pernah dengar dari Lu Zong, kalian berdua adalah teman baik sejak kecil. Shen Xiangyi, kapan saya pernah menambahkan bagian tengah itu? Tambahin widget dong. Oke. Yo Chen Hao, kamu ngapain? Gak kelihatannya? Aku lagi nyari celah, Xiangyi. Lu Huaichuan, gaji kamu berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Sekarang, Sekarang dia, gaji bulanan 100.000. 100.000. Masih mau nyari celah? Xiangyi, tunggu aku berusaha lebih keras. Aku akan kembali lagi, punya uang banyak keren ya. Lu Zong, tadi kamu bercandakan. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Benar, jadi sekarang gaji bulanan saya 100.000. Bukan cuma buat sekolah, aku bahkan bisa beli rumah. Akhirnya aku punya kamar kecil sendiri.
Shen Xiangyi. Kenapa aku selalu merasa kalau kita berdua sudah kenal lama? Itu. Luzong, kamu lapar kan? Untuk merayakan kenaikan gaji, aku traktir kamu makan besar. Ayo, Kamu belum jawab pertanyaan saya. ayo. Ini yang kamu bilang. Makan besar. Iya Luzong, gaji 100.000 kamu. Belum dibayar, jadi aku cuma bisa traktir ini. Kamu pelit banget, aku bukan budak. Gak ada daging sama sekali. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kita memang sudah kenal lama. Benar. Tentu saja Luzong. Anda selalu menjadi idola dalam hidup saya sejak kecil. Saya sudah bertekad untuk masuk ke grup Lu. Milih jejak Anda. Balah. Saya membuku untuk Anda. Cukup, cukup. Ayo, Luzong, minum satu lagi, ayo. Batuk. Makan saja seperti ini. Enak, kan? Di mana lab saya? Lab juga bisa direbus? Jeroan sapi. Oh. Di mana jeroan sapi? Luzong, minum satu lagi. Masih bisa diminum? Sudahlah, jangan minum lagi. Di mana rumahmu? Aku akan mengantar pulang. Rumah saya. Rumah saya di timur laut. Di atas sungai Songhua. Apa kalimat selanjutnya? Luzong, beri petunjuk. Jangan kalimat selanjutnya, aku akan mengantar pulang. Minuman saya belum habis. Shen Xiangyi, kamu benar-benar hebat. Di mana minumannya? Paman. Paman apa? Apakah saya terlihat tua seperti itu? Oh, saya mengerti. Kamu masih belum puas dengan yang kemarin, ya? Shen Xiangyi, sebaiknya kamu ingat besok. Omong kosong yang kamu katakan. Paman, ikut saya. Bangun. Luzong. Apakah kita semalam tidak? Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu? Selesai, saya baru 18 tahun, bagaimana bisa dimakan oleh sapi tua lagi? Maaf, Luzong, saya tidak sengaja. Apa yang kamu pikirkan, Shen Xiangyi? Apakah kita semalam tidak? Saya sangat ketakutan. Syukurlah tidak. Luzong, mari kita bersiap-siap dan pergi kerja. Jangan sampai terlambat. Tidak perlu terburu-buru, kamu minum banyak semalam, makan sarapan dulu. Tidak menyangka kamu cukup perhatian.
Dong. Apakah kamu sudah datang bulan-bulan ini? Jangan-jangan belum datang? Tentu saja sudah. Lu Zong, kamu mikirin apa sih? Ayo pergi. Sudah lama nggak datang bulan. Jangan-jangan beneran hamil ya? Guru, kayaknya kamu macet, guru. Guru, aku di sini. Soal ini. Nggak bisa, Shen Xiangyi. Kamu seharian mikirin apa sih? 是商阳 mana? Aku. Detang yang lapar. Oke. Orang yang ngebubuhin obat, udah ketahuan belum? Aku udah cek CCTV, orangnya nyamar, kayaknya. Aku langsung tambahin orang. Kamu kok datang lagi? Kalau nggak bisa jadi rekan kerja, jadi teman aja, awalnya mikir. Mau ngasih kopi ke Xiangyi. Mau ngasih kopi ke sekretaris Shen, tapi dia nggak di kantor. Kayaknya dia ke rumah sakit. Rumah sakit? Dia nggak enak badan? Nggak disebutin, mau aku tanya? Kamu malah udah nambahin WeChat. Urusan kamu apa sih? Lu Gu, kamu mau kemana? Selamat ya, udah hamil 42 hari. Kamu nggak mau anak ini. Aku. Mungkin kamu pulang, diskusi sama suami kamu. Aku belum nikah. Kalau gitu, anak ini mau kamu simpan? Kalau nggak, aku atur operasinya. Tentu saja aku mau. Lu Zong, kamu kok di sini? Bukannya aku udah. Bukannya kamu bilang ke Yao Chen Hao? Alamatnya salah? Kamu kok tahu? Aku kan kenal banget sama sekretarisku. Ayo aku antar kamu pulang. Gak enak badannya? Oh, perutku nggak enak. Udah dikasih obat. Perut gak enak, tapi masih sering minum kopi dingin. Kamu kok tahu lagi? Mengerti kebiasaan sehari-hari karyawan. Adalah kualitas wajib seorang bos yang baik. Lu Zong, turunin aku di depan komplek aja. Makasih Lu Zong. Tahu yuk aku pulang dulu. Oke, Shen Xiangyi. Kalau kamu gak enak badan banget beberapa hari ini, ya udah. Kau begitu tidak perlu kerja lagi. Kalau begitu minum air hangat saja. Lagi bos. Siang-siang, menurutmu ini bisa berhasil? Shen Jingyan, kamu masih laki-laki apa tidak, sih? Nanti jangan bilang, aku yang menyuruhmu melakukannya ya. Jianian, kenapa kamu datang? Bukannya kamu bilang tidak enak badan? Aku khawatir kamu makan makanan pesan antar. Jadi aku datang untuk jadi koki buatmu. Kamu baik sekali, Jianian. Entah nanti siapa cewek yang beruntung. Xiangyi, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Panggil apa? Tidak sopan. Sudahlah, kebetulan aku juga ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu duluan saja. Xiangyi, berikan aku kesempatan untuk merawatmu. Shen Jianian, kamu ngomong apa sih? Aku kan kakakmu. Bukan. Sebenarnya aku diadopsi oleh ibu kita, setahun setelah ibu melahirkanmu. Waktu itu aku langsung diadopsi, kamu kan pernah bertanya. Mobilku itu beli di mana? ITU Dadalkin Ola, orang tua kendangku. Untukku, Xiangyi. Aku sudah lama menyukaimu.
Walaupun begitu, kamu tetap adikku. Xiang Yi, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Ini bukan masalah berapa lama mempertimbangkan, tapi aku hamil. Kapan kamu punya pacar? Aku belum pernah pacaran. APA. Katakan padaku, siapa bajingan itu? Apa bosmu? Tenang dulu Jianian, tidak ada yang menggangguku. Aku yang mengganggu orang lain. Maksudnya APA? Maksudnya, ya sudah, orang dewasa, susah menahan diri itu wajar. Tapi ini bukan intinya adalah aku ingin mempertahankan anak ini. Tapi kamu masih kuliah loh. Aku tahu, jadi aku akan mengajukan cuti kuliah. Tapi kamu tidak bisa jadi ibu tunggal kan? Kenapa tidak? Kamu kan tahu, aku selalu suka anak-anak, ini kesempatan yang bagus. Tidak ada suami yang ikut campur, juga tidak ada konflik dengan mertua. Bukannya ini bagus? Baiklah, kalau begitu lahirkan saja. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih ya adik. Kamu berencana memberitahu Xiang Yi? Tentu saja, bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat hidupku. Ibu. Kenapa kamu datang? Ayo kita bicara di luar. Kenapa? Kamu tinggalkan ibumu di kota makan enak minum enak. Takut orang tahu? Ibu, kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Di kota penghasilanmu 100.000 sebulan, kenapa tidak transfer uangnya ke aku? Kamu memang datang untuk minta uang. Aku minta uang kenapa? Anak perempuan menghormati ibunya, itu sudah sewajarnya. Aduh, benar-benar lucu. Lihat aku bisa menghasilkan uang. Baru ingat, bilang itu sudah sewajarnya. Kenapa sekarang kamu tidak bilang, anak perempuan itu hanya beban? Tidak perlu baik padanya. Kenapa kamu tidak menyebut anak perempuan? Bagaimanapun juga, akhirnya akan menikah dengan orang lain. Merawat orang tua tetap harus bergantung pada Jianian. Oh, aku lupa. Adik laki-laki itu kamu yang beli, dia sekarang sudah menemukan orang tua kandungnya, tidak ada yang merawatmu. Baru ingat aku. Kamu tunggu saja. Aduh, cepat lihat, aku ini merawat. Apa sih, ya Tuhan? Kenapa begitu kejam padaku? Aku sudah melewati gerbang kematian. Aku melahirkan anak yang tidak tahu terima kasih. Ayah, cepat bawa aku pergi. Shen Xiangyi, kenapa sih? Mana ada orang yang membawa urusan keluarga ke kantor? Aku pikir kalian orang desa hanya tidak bisa tampil. Tidak tahu kalau begitu tidak perlu. Shen Xiangyi, kamu cepat ambil uang. Bawa ibumu pergi, jangan di sini mengganggu kami. Aku lihat kamu ini masih malu tinggal di kantor. Ya Tuhan. Pak Lu, saya akan membawa ibu Shen Xiang Yi keluar. Shen Xiangyi, banyak orang yang memarahimu. Aku lihat kamu hari ini masih malu tidak memberi aku uang. Marah padaku kenapa? Marah padaku aku tidak berkurang berat badan. Ya marah saja. Bagaimanapun juga, kamu jangan harap dapat uang sepeser pun dariku. Shen Xiangyi, kamu tidak tahu malu. Aku ini kamu yang lahirkan, kamu saja tidak tahu malu. Bagaimana aku bisa tahu malu? Kamu, baik, aku punya banyak cara. Bagaimana kamu tahu? Dekat? Juta. Aku tidak akan membocorkan rahasia ini. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu hamil sebelum menikah. Tidak boleh bilang. Ada apa? Bodoh. Tidak ada apa-apa, Pak Lu. Aku dan ibuku sedang urus urusan keluarga. Itu 1 juta. Aku yang bayar untuk Shen Xiangyi. Benarkah? Kenapa, Pak Lu? Apakah kamu tahu apa arti kertas itu? Aku tidak tahu, tapi melihat ekspresimu. Sepertinya kamu tidak ingin orang lain tahu. Kalau begitu, uang kecil ini aku yang bayar.
Bank ini bisa mencairkannya. Hehehe, ini untukmu. Terima kasih. Barang ini kembali ke pemiliknya. Kamu tidak lihat? Barangmu, kenapa aku harus lihat? Terima kasih, Pak Lu. Harta apa yang begitu penting? Lembar ujian 0. Pak Lu ya? Kamu dan Xiangyi kami. Tidak biasa ya? Aku kasih tahu, mahar untuk Xiangyi kami. Murah kok. Lihat kamu kaya, 8 juta gimana? Tahu ID. Kamu berani ya, panggil nama asliku. Ya, aku berani. Aku tidak hanya akan memanggil namamu. Aku juga akan bertanya, kenapa? Kamu memakai nama ID, padahal kamu sendiri juga korban diskriminasi gender, masih mau menyiksa anakmu sendiri. Uangku, kamu. Pak Lu, tolong antar Nyonya tahu ID ini ke kantor polisi, bilang dia terlibat perdagangan manusia. Pemerasan. Aku tidak mau pergi, tidak mau. Shen Xiangyi, sudah jam berapa ini? Masih belum datang kerja? Pak Lu, aku sudah kerja. Lalu kenapa kamu tidak menemuiku? Aku tadi mau cari kamu, tapi Kak Manda tiba-tiba menyuruhku pergi dinas. Dinas? Kamu sekarang di mana? Mobil ini Amanda yang kasih? Bau apa ini? Tidak enak. Pak Lu, kamu masih mau pergi? Jangan banyak bicara, nyalakan mobil. Saya tidak terlalu bisa menggunakan transmisi manual. Ah, Lu Zong, sebenarnya kamu tidak perlu menemani saya. Saya sendiri juga bisa menangani klien. tapi apakah kamu bisa menangani transmisi manual? Ada kantong plastik di mobil? Saya agak mabuk. Tahan dulu, sebentar lagi saya akan berhenti di pinggir. Di dalam mobil sudah cukup bau. Tidak bisa, saya tidak tahan lagi. Minum air sedikit. Terima kasih, sakit perut perlu dirawat. Nanti pulang, saya akan carikan kamu dokter tradisional. Kak, butuh tisu? Terima kasih. Totalnya 2 yuan. Oh. Kenapa kamu memanggilnya kakak, tapi memanggil saya om? Terima kasih, Om. Apakah saya sudah sesuai itu? Sekretaris Shen, suka sekali dengan anak-anak. Suka dong, bayi manusia itu lucu sekali. Lu Zong, kamu suka anak-anak? Anak-anak adalah investasi yang paling tidak berarti di dunia ini. Puluhan tahun usaha, mungkin tidak ada hasilnya. Tidak ada orang tua yang menganggap punya anak sebagai investasi. Lalu untuk apa punya anak? Kalau kamu punya anak yang nakal. Tidak kesal? Apakah Lu Zong berencana tidak punya anak seumur hidup? Kurang lebih seperti itu. Jangan bicara terlalu pasti, siapa tahu. Kamu tidak sengaja meninggalkan benih di suatu tempat. Suatu hari ada orang yang datang dengan anaknya. Tidak mungkin sama sekali. Jika ada, keluarga lu pasti tidak akan mengakuinya. Seorang anak haram tanpa nama. Sekretaris Shen, apakah kamu marah pada saya? Kamu terlalu banyak berpikir, Lu Zong, mana berani saya marah pada kamu. Kamu adalah sumber nafkah saya. Lu Zong, lampu merah. Lu Huaichuan, kamu gila ya?
Meskipun saya melawan kamu, kamu tidak perlu membawa saya untuk mati bersama. Remnya rusak. Apa? Kita tidak akan mati di sini, kan? Tenang, ada saya, tidak akan ada masalah. Lu Huai Chuan, saya hamil anak kamu. Om. Om. Halo 120, di sini Jalan Limin. Ada orang kecelakaan, tabrakan. Cepat datang. Dokter, bagaimana keadaannya? Keadaannya tidak terlalu baik, kamu harus siap mental. Pak Lu, rapat grup Yang Shen. Kak Manda. Pak Lu kecelakaan. Dokter, dia kenapa? Kami sudah berusaha maksimal, mohon tabah. Om, bangun Om. Aku janji nggak akan bikin kamu marah lagi, bangun dong. Gimana kalau nggak ada kamu, Om? Pak Lu. Kamu nggak apa-apa. Berkat kamu, nggak mati. Itu apa? Ayah. Kenapa kamu pergi begitu saja? Ayah. Nggak mati ya udah bagus. Kenapa? Barusan aku dengar kamu manggil aku Om, panggilan ini. Cuma pernah dengar dari seorang mahasiswi yang aku bantu. Kamu sudah tua, aku nggak manggil Om, manggil apa, Kakak? Barusan sekretaris Shen nangis sedih banget. Apa karena aku penting di hatimu? Tentu saja. Coba ceritain. Kamu lihat. Kita berdua pergi dinas, aku pulang dengan selamat. Tapi kamu kecelakaan, grup lu pasti nggak bakal lepasin aku. Aku masih bisa bertahan di kota Jing? Cuma gitu? Emangnya kenapa? Pak Lu, kita cuma hubungan atasan bawahan. Pak Lu, kenapa tiba-tiba belok? Pakai sisi pengemudi buat nabrak pohon? Gak mikir banyak. Mulut keras hati lembut. Kalau gitu kamu istirahat yang baik, aku beliin baju. Kamu datang, kebetulan kamu bantu aku selesaikan masalah besar. Aku belum bilang terima kasih, istri. Shen Xiangyi dia nggak mati. APA? Anak dalam kandungannya juga nggak apa-apa? Benar? Nggak nyangka, dia dan anak haram itu beruntung banget. Sudahlah, keras nggak bisa.
cuma bisa pakai cara lembut. Shen Xiangyi, Shen Xiangyi. Hai, Siang-siang. Xiangyi, kamu baik-baik saja? Aku dengar dari Jianyan, kamu mengalami kecelakaan. Aku segera datang. Siang-siang, kamu tidak marah padaku lagi? Shen Xiangyi, kamu anggap aku siapa? Hati-hati. Sejak kamu keracunan gas dulu, aku sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Sekarang kamu sudah kecelakaan, aku masih marah padamu. Apakah aku masih manusia? Siang-siang, kamu ingat. Tambahkan aku kembali di WeChat. Tenang. Kamu dan anak baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya bagaimana aku tahu. Yang penting, apakah kamu sudah memberitahu? Ayah si anak? APA, kamu sudah memberitahunya? Ya, tapi dia mungkin belum sempat mendengar. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Xiangyi, kamu masih muda. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri, kamu hamil sebelum menikah, membesarkan anak. Bagaimana kamu bisa menikah nanti? Lebih baik kamu dengarkan aku, gugurkan saja. Siang-siang, aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi, sebenarnya, aku hanya ingin mempertahankan anak ini. Menikah atau tidak, aku tidak peduli. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Perutmu semakin besar, bagaimana dengan pekerjaanmu? Bagaimana dengan sekolahmu? Setelah anak lahir, siapa yang akan mengurusnya? Dan juga biaya sekolah, biaya hidup, pengeluaran sehari-hari. Semua itu adalah masalah. Sebenarnya aku juga pernah memikirkan masalah-masalah ini. Tapi aku bisa bekerja sendiri, aku bisa berhemat, menghidupi anak. Pasti tidak ada masalah. Siang-siang, dengarkan aku hal ini. Sudah aku pikirkan matang-matang, aku pasti akan melahirkan anak ini. Baiklah, kalau begitu, jika ada yang perlu dibantu, jangan ragu untuk memberitahuku. Bagaimanapun, aku juga bisa dibilang ibu baptis anak ini. Terima kasih siang-siang, aku tahu. Kamu yang paling baik padaku. Oh ya. Bagaimana kabarmu dengan pacarmu? Kami baik-baik saja. Tunggu beberapa waktu lagi. Akan aku atur pertemuan kalian, dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Oke, aku lega mendengarnya. Ngomong-ngomong, aku harus mengantar makanan untuk bosku, aku pergi dulu ya. Ya, pergilah. Dadah. Ayo, Pak Lu, makan. Ini bisa dimakan? Coba saja. Enak banget. Bagaimana? Enak kan? Menurutku, orang kaya seperti kalian belum pernah makan di warung seperti ini. Sungguh menyedihkan. Di dekat rumahku ada warung yang enak banget. Aku sering pergi ke sana dengan Jian-Yang. Kamu kenapa? Sudah kenyang. Sudah kenyang? Oke, aku yang makan, mubazir itu memalukan. Selera makan sekretaris Shen memang besar. Itu karena kamu belum pernah kelaparan, keluargaku miskin. Waktu kecil, untuk membantu keluarga, aku melakukan pekerjaan kotor dan berat apapun. Dulu, untuk menghemat uang. Aku bahkan pernah berbagi roti yang sama dengan Jian-Yang. Itu karena pacarmu tidak mampu, membuatmu menderita. Pacar? Siapa? Jian-Yang. Lalu siapa lagi? Dia bukan adik kandungmu. Ngapain ketawa? Pak Lu, imajinasimu terlalu berlebihan. Aku bahkan belum pernah pacaran. Lu Huaichuan. Jangan mati. Lu Huaichuan.
Terima kasih, Pak Lu. Pak Lu, aku ke toilet dulu. Lu Huaichuan, kamu kenapa sebenarnya? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Shen Xiangyi, kamu ngapain? Sadarlah. Dia sudah punya pacar. Ini pakaian yang kamu pilih? Iya, keadaan darurat, Pak Lu, maklum saja. Beli di mana? Di toko kecil di depan rumah sakit. Kamu tidak suka ya? Kalau tidak suka, aku ganti saja. Siapa bilang aku tidak suka? Oh, iya. Sudah diganti. Lumayan bagus. Sangat cocok. Kaklu. Kamu baik-baik saja? Bukan, tiba-tiba saja. Kenapa bisa kecelakaan? Semua baik-baik saja, tidak apa-apa. Nona Shen, kamu baik-baik saja? Aku juga baik-baik saja. Selama aku ada, dia tidak akan kenapa-kenapa. Bukan, Sekretaris Shen, HP kamu ini sudah hancur begini. Aku ganti yang baru untukmu. Beneran? Tentu saja beneran. Tidak perlu kamu yang kasih, ini hadiah tahunan perusahaan kami. Satu orang satu iPhone. Beneran. Pak Lu, perusahaan kita ini punya lebih dari 1,000 karyawan. Tidak perlu kamu urus. Ayo pergi. Piuken, salah cucunya, kamu sampai segini ngeluarin biaya. Kopi yang Pak Lu minta, kenapa belum siap? Sudah, sebentar lagi. Maaf, Pak Lu. Ternyata Sekretaris Shen ya, wah aku ini. Aku siang ini masih ada meeting sama klien, ini kamu harus ganti rugi. Ganti rugi, tentu saja. Kalau begitu, ayo pergi. Mau kemana? Aku masih ada kerjaan. Ayahmu juga tidak peduli. Setiap hari tidak ada kerjaan, perusahaan sendiri tidak diurus. Selalu ke sini. Kaklu. Bagaimana baju ini? Very penelan. Sangat jelek. Ini kan hadiah dari Nona Shen. Kenapa dia kasih kamu baju? Tentu saja karena hubungan kami baik, dia kasih hadiah. Ayak. Kekanak-kanakan. Jangan cemburu, kamu pasti sangat iri. Jangan lihat bajumu ini. Aku kasih tahu. Seberapa mahal pun, tidak akan lebih mahal dari persahabatan Nona Shen. Gimana penampilanku? Lumayan lah. Hadiah dari Sekretaris Shen. Seriusan? Punyamu harganya berapa? Kalau aku 75. Punyaku 100.000. Kekanak-kanakan. Hati-hati di jalan. Jangan datang lagi kalau nggak ada urusan. Sekretaris Shen ini memang hebat ya. Sudah Bos Lu, masih belum kakap. Bahkan berani mendekati yang Master Yo. Iya, lihat saja penampilannya sehari-hari. Kelihatannya polos, tapi di belakang ternyata seperti ini. Bos Lu. Aku gajian kalian bukan buat kalian bergosip di belakang orang. Kalau sampai aku dengar lagi kalian membicarakan Sekretaris Shen. Satu kata hinaan saja, langsung keluar dari perusahaan. Dengar gak? Maaf Bos Lu, kami salah. Cepat pergi.
Bos Lu, apa yang perlu Anda perintahkan? Ikut aku. Ayo, jelaskan. Ini bagaimana? Kamu mengintip barang-barangku? Kalau hari ini aku tidak lihat, apa kamu gak berniat memberitahuku sama sekali? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Aku ayah dari anak itu, aku punya tanggung jawab dan kewajiban. Tahu, Siapa bilang itu anak kamu? bukan punyaku. Punya siapa? Punya Yao Chenhao. Ngomong apa sih? Bukan dia. Kalau begitu punya Shen Jianyan. Imajinasi Bos Lu benar-benar di luar jangkaanku. Kalau begitu masih ada orang lain? Bos Lu, ini privasi pribadiku sebagai karyawan. Anda belum berhak menanyakan. Gaya sekretaris Shen memang mengesankannya. Hamil duluan sebelum menikah, sampai ayah kandung. Dari anaknya sendiri saja tidak tahu. Kamu bilang apa? Bukan begitu? Kamu memang sama seperti yang mereka katakan. Luarannya polos, dalamannya cabul. Kehidupan pribadiku nggak perlu sampai Bos Lu repot-repot memikirkannya. Justru Bos Lu, sebaiknya urus dirimu sendiri dulu. Serakah, di rumah sudah punya istri. Masih ke perusahaan merayuku, lebih baik aja nggak seenak kamu mainnya. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Tentu saja aku tahu, aku ngomong apa. Udah, aku resign. Kerjaan brengsek ini, siapa yang mau? Halo, Bu, aku punya kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Shen Xiangyi udah resign. Beneran? Iya, aku dengar dia baru-baru ini. Nggak cuma deket sama Pak Lu, tapi juga sama yang Master Yo. Ternyata dia hamil, nggak tahu siapa bapaknya. Anak haram siapa sih? Nah, baru aja dia bertengkar sama bos. Lalu resign dan kabur. Kamu ngomong apa? Maksud kamu? Pak Lu tahu dia hamil? Ayah. Nggak bisa, anak ini nggak boleh ada. Aku kesel banget. Kehidupan pribadiku berantakan. Aku selama ini cuma punya dia satu cowok. Aku kesel banget. Sayang. Maaf ya, sayang. Mama tadi emosi, langsung resign dari kerjaan. Tapi tenang aja, Mama akan cepat-cepat cari kerjaan baru buat nafkahin kamu. Siapa? Xiangyi, ini aku. Siang-siang, kamu ada waktu datang? Xiangyi, kamu di rumah ya? Aku telepon kamu berkali-kali, kenapa nggak diangkat? Maaf ya, aku nggak lihat. Aku beliin kamu banyak suplemen buat ibu hamil. Semuanya yang paling mahal. Siang-siang. Ada APA, Xiangyi, ada masalah? Cerita sama aku. Masuk dulu. Aku kehilangan kerjaan. Kenapa bisa? Kamu kan sebelumnya kerja dengan baik. Aku tadi bertengkar sama bos, terus resign. Nanti, aku mungkin nggak bisa nafkahin bayi. Aku kira apa? Kan masih ada. Aku sama Janyan. Kita bertiga nafkahin satu bayi. Masih susah apa? Ngomong-ngomong, lihat ini. Ini vitamin impor premium yang aku beliin khusus buat kamu. Efektif banget buat ibu hamil. Coba makan satu. Nggak usah, aku sekarang nggak ada mood buat makan ini. Justru saat mood lagi jelek, harus lebih diperhatikan. Kamu tadi emosi. Nggak baik buat bayi. Bener juga. Makasih ya, siang-siang. Mengkhianati cintaku,
membawa beban hati. Bukan begitu, Lugo, di mana-mana ada bangga Anda. Kenapa kamu harus terpaku pada satu bunga saja? Siapa bilang aku mencintainya? Aku belum bilang siapa, kamu sudah buru-buru. Kalau kamu tidak mencintai Sekretaris Shen, lebih baik serahkan padaku. Mimpi, pergi sana. Lihat kamu, sudah buru-buru. Kamu sendiri tidak mengejar, tapi tidak membiarkan aku mengejar. Baiklah, tidak usah bercanda lagi. Dengan pengalamanku yang telah bertemu banyak wanita, Sekretaris Shen ini tidak seperti wanita yang berperilaku buruk. Aku sudah lihat hasil USG, dan dia juga mengakuinya. Masih ada lagi yang bisa dibantah? Bahkan jika mundur 1000 langkah, hamil saja. APA masalahnya. Tidak ada masalah. Ada masalah APA? Bagaimana mungkin anak itu bukan milikku? Kamu bilang apa? Aduh, benar-benar orang yang sulit bicara. Sepertinya aku harus membantumu. Sudahlah, Lugo. Masalah kecil saja. Xiang Yi, kamu kenapa? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Tidak perlu. Mungkin hanya sakit perut karena makan yang tidak baik. Dan sekarang aku punya anak, tidak cocok minum obat. Kamu juga tidak bisa menahan sakit begitu, tidak tahu. Binatang siapa itu, begitu tidak bertanggung jawab. Bosku, APA, kamu bilang ayah anak itu adalah bosmu? aduh, jangan terlalu emosi, Jianian. Bukankah aku sudah bilang, itu hanya kecelakaan? Dan aku belum bilang, dia bukan hanya bosku. Tapi juga paman yang selalu membantuku. Maka kamu bisa dibilang mimpi jadi kenyataan. Tapi aku sudah resign, aku tidak akan memberitahunya. Aku punya anak dengannya. Kenapa? Apakah dia tidak mau bertanggung jawab? Dia punya pacar, aku dan dia tidak mungkin. Wong Mei. Apa maksudnya ini? Mungkin merasa pagi tadi terlalu emosi, ingin bicara lagi denganmu. Tapi aku sudah resign, masih ada apa yang bisa dibicarakan? Hubungan kalian yang berakhir hanya hubungan kerja, dia tetap ayah anakmu, apalagi kamu hanya melalui surat. Sudah menyukainya selama bertahun-tahun, kalian berdua. Apa yang akan terjadi terakhir? Kamu tidak ingin berbicara dengannya? Ayo, aku temani kamu ke sana. Halo, Asisten Qi, kenapa Tuan Lu belum kembali? Ini, Nona Shen, Tuan Lu sedang tidak mood. Dia mabuk. Dia di mana? Cepat kirimkan alamatnya ke saya. Ini. Saya bilang kirimkan, kamu dengar tidak? Sekretaris Shen, kenapa kamu di sini? Asisten Qi, apakah Tuan Lu ada di dalam? Ada di dalam. Kalau begitu, saya masuk. Xiang Yi, Siang-siang, kenapa kamu di sini? Jangan bilang padaku. Pacar Tuan Lu adalah kamu. saya. Jadi ini benar. Xiang Yi, maaf, kamu pulang dulu, ya? Nanti saya jelaskan lagi padamu. Tidak, hari ini saya harus menjelaskan semuanya padanya. Shen Xiang Yi, saya tahu kamu suka Lu Huaichuan. Tapi kan kita berdua yang duluan dekat. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Ini normal, kan? Saya ke kota. Sudah lama kerja, pasti ada kesempatan kenal. Tapi kamu selalu menyembunyikannya dariku. Kamu selalu tahu, dia adalah paman yang membantuku. Benar, kan? Xiang Yi, kamu tidak mengerti. Saya tidak ingin memberitahumu, karena saya tahu. Kamu suka Lu Huaichuan. Saya takut kamu sedih kalau tahu. Xiang Yi, saya mohon. Jangan lupa Lu Huaichuan dariku. Ya? Tapi saya... Xiang Yi, bukankah kamu yang paling mengerti? Balas budi? Kamu lupa, dulu kamu keracunan gas. Saya yang nekat masuk menyelamatkanmu. Xiang Yi,
Sejak kecil, saya selalu kalah darimu. Kali ini bisakah kamu? Jangan rebut lagi, ya? Siang-siang, saya tidak masuk. Kamu saja yang pergi. Xian Yi. Kamu akan mendoakan saya dan Huai Chuan, kan? Tentu saja. Semoga kamu bahagia. Shen Xiangyi. Kenapa kamu di sini? Huai Chuan, aku dengar kamu minum banyak alkohol. Aku khawatir, jadi aku langsung datang. Xiangyi kenapa? Anak, Xiangyi, anak. siapkan mobil. Ya. Xiangyi, maafkan aku. Aku seharusnya tidak marah-marah denganmu. Yao Chen Hao benar, mencintai seseorang. Tidak akan mempermasalahkan masa lalunya. Aku tidak peduli anak siapa yang kamu kandung. Aku hanya berharap kalian berdua sehat-sehat saja. Setelah anak itu lahir, aku pasti akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Cepatlah. Ya. Xiangyi, tahan. Dokter, Cepat, letakkan di mobil. cepat, selamatkan dia. Pak Lu, tenang saja. Sekretaris Yen pasti baik-baik saja. Dokter, bagaimana? Apakah anaknya selamat? Anda siapa dengkiannya? Pacar bos. Sebenarnya apa hubungannya? Pacar bos. Dokter, itu tidak penting. Bagaimana keadaannya? Tidak hamil, hanya menstruasi biasa saja. Hah? Halo, Kak Amanda. Shen Xiangyi, apa yang kamu lakukan? Rencanamu, apakah dibuat oleh anjing yang mengetik di komputer? Tidak mungkin. Rencana itu sudah aku periksa. Banyak kali, tidak mungkin ada masalah. Jadi kamu bilang aku memfitnahmu? Aku tidak bermaksud begitu. Maaf Kak Amanda, tunggu sebentar. Aku akan cek sekarang. Kamu Shen Xiangyi? Oh, ayo. Ayo pergi. Aku sama sekali tidak hamil. Benar, tapi kamu baru-baru ini minum obat pengencer darah, ya? Bahkan menstruasi biasa, tidak akan mengeluarkan darah sebanyak itu sampai pingsan. Tidak, aku selalu merasa aku hamil. Jadi aku sangat berhati-hati, baru-baru ini aku minum vitamin untuk kehamilan. Vitamin, merek apa? Aku bawa kok. Ini dia. Ini bukan vitamin, ini obat aborsi. Apa? Obat aborsi. Tidak mungkin, ini siang-siang yang kasih ke aku. Siang-siang. Siapa siang-siang? Kenapa dia kasih kamu obat aborsi? Aku mana tahu. Kenapa kamu nggak tanya pacarmu sendiri? Aku. Apa yang kamu bilang? Shen Xiangyi ITU. Dia pacarnya. Dasar Beijing Gan. Lu Huai Chuan, kamu benar-benar nggak ada hati nurani. Kamu anggap Xiangyi apa? Kamu udah punya pacar, masih ganggu Xiangyi. Kamu ngomong apa sih? Kalian nggak malu ya? Ini rumah sakit. Aku kasih muka buat Shen Xiangyi. Hah, kayak cuma kamu aja. Jadi, Shen Xiangyi pikir, aku dan Lu Huai Chuan ada hubungan, makanya, dia kasih aku obat aborsi. Kamu hamil, bukan anakku. Kenapa dia kasih kamu obat aborsi? Kamu ngomong apa sih? Sudah Jianyang. Aku nggak mau lihat dia, suruh dia pergi. Pergi, jangan muncul lagi. Tidak Shen Xiangyi. Sebenarnya kalian sembunyikan apa dariku? Shen Xiangyi, jujur aja. Anak itu sebenarnya gimana? Xiangyi dari kecil. Nggak pernah pacaran, cuma kamu satu-satunya cowok. Kalau bukan anakmu, siapa lagi? Anakku. Shen Xiangyi, kamu bilang, bukan anakku? Sekarang ngomong ini buat apa lagi?
Dia udah punya pacar, kamu balik aja ke Shen Xiangyi. Aku nggak suka dia sama sekali. Kamu nggak suka dia, tapi kamu tinggal sama dia? Dia cuma murid yang aku bantu. Beberapa bulan lalu dia kirim surat bilang mau kerja di kota. Awalnya aku mau cari rumah buat dia tinggal. Dia bersikeras tidak punya keluarga di kota, memohon padaku untuk membiarkannya tinggal. Lu Huaichuan, aku dan dia. Meskipun dari desa yang sama, tapi namanya sama bunyinya, beda hurufnya. Sebelum menjemput orang, tidakkah kamu memeriksa dengan jelas? Kalau begitu, kamu adalah murid yang saya bantu. Lalu siapa lagi? Setelah menerima surat itu, saya langsung mengirim Ki. Asisten khusus Ki. Pak Lu, saya salah. Sudahlah, sekarang tidak ada gunanya lagi memperdebatkan siapa yang salah. Sudah tidak ada artinya lagi. Saya hanya heran, siang-siang. Kenapa dia berpura-pura menjadi saya? Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Padahal sebelumnya, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Xiangyi, sebenarnya ada satu hal yang selalu saya sembunyikan darimu. Apa itu? Siang-siang, cepat buka jendelanya. Ada apa ini? Kakakku sedang mandi dengan batu bara, tidak sengaja keracunan gas. Siang-siang, tolong aku satu hal ya. Nanti kalau kakakku bangun, bilang saja kamu yang menyelamatkannya. Kenapa? Aku kan laki-laki, aku dan kakakku sudah besar. Aku takut dia malu. Baiklah. Brengsek, kamu sampai melihat buku telanjangnya. Sudahlah, Lu Huaichuan. Kamu kekanak-kanakan sekali. Terima kasih Jianian, dalam situasi hidup dan mati. Yang penting selamat, aku tidak akan keberatan. Jadi siang-siang. Sebenarnya tidak pernah menyelamatkanku. Selama ini, dia hanya menggunakan status sebagai penyelamat nyawa. Untuk membelengguku. Maaf ya Xiangyi. Tidak apa-apa. Hanya saja, satu-satunya sahabatku sudah hilang. Tidak apa-apa, kan masih ada aku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Hanya saja aku merasa. Hal yang dia lakukan, tidak hanya ini. Apa maksudmu? Kamu ingat kecelakaan di kota sebelah? Ingat, remnya rusak. Jangan-jangan dia yang melakukannya? Tidak mungkin, dia bukan dari perusahaan kita. Bagaimana dia tahu kita akan pergi ke kota sebelah, dan dia juga perlu tahu persis mobil mana yang akan aku pakai. Ada mata-mata di dalam. Tapi meskipun begitu, kita tidak punya bukti. Tenang saja Xiangyi, kamu istirahat yang cukup. Sisanya, biar aku yang urus. Kamu mau ngapain? Dia mau celakain kamu. Aku mau nyawanya. Kenapa harus buat orang seperti dia? Nodain tanganmu sendiri? Aku punya ide. Cara buat masukin dia ke penjara. Tapi aku butuh bantuanmu buat mainin beberapa adegan. Lulu. Kamu mau kabur ya? Apapun yang mau kamu tanyain, aku gak bisa kasih info. Kalian kan satu desa. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Bahkan dia hamil sama anak orang lain. Kamu juga gak kasih tahu aku. APA? Anak dalam kandungan Shen Xiangyi. Gak ada hubungannya sama kamu. Kamu pasti paling tahu sifat dia. Kenapa kamu tega biarin dia nipu aku selama ini? Pak Lu, aku. Aku kira kamu suka sama Shen Xiangyi. Jadi aku gak berani kasih tahu kamu. Dulu aku emang ada perasaan sama dia. Tapi cewek ini. Dia selingkuh sama aku, selingkuh juga sama teman aku. Bener-bener jijik. Dalam kandungannya juga gak tahu anak siapa. Gak kayak kamu, bersih dan ngerti. Huaichuan. Siang-siang, dulu aku ngabaikan kamu. Mari kita mulai lagi, oke? Oak. Karena sudah memutuskan untuk menikah kedua Galuh. Urusan perusahaan harus sedikit-sedikit dipahami. Besok aku akan minta asisten Ki di perusahaan. Kasih kamu posisi, kamu belajar yang baik ya. Gimana? Menikah ke keluarga Lu. Mau, aku mau. Aku masih ada urusan, kamu istirahat yang cukup. Besok aku akan minta asisten Ki jemput kamu. Oak. Shen Xiangyi. Akhirnya jatuh ke tanganku. Dengergok?
Hari ini ada karyawan baru. Katanya calon istri bos, bener gak sih? Tapi bos lu kan suka sama si siapa itu. Kamu gak tahu ya, si siapa itu? Udah dibuang sama bos lu, ngapain lihat-lihat? Jangan lihat dia kelihatan polos, padahal masih muda banget. Udah hamil, bahkan siapa bapaknya aja nggak tahu. Dasar, masih mau merayu Pak Lu? Dasar kurang ajar. Nggak kayak kita. Shen Zayongji, kamu masih berani datang kerja? Kakak Amanda, aku kan belum kasih laporan resign. Kenapa aku nggak boleh berani? Tahu nggak, hari ini calon istri direktur udah datang kerja. Coba tebak, nanti dia bakal ngapain ke kamu si pelacur ini? Kakak Amanda, urusan aku si pelacur, nggak usah. Dipikirin sama kamu si penjilat. Kamu, Shen Zayongji. Nyonya, mau kopi? Aku buatin. Nggak usah. Shen Xiangyi, kamu yang buatkan untukku. Aku? Diam aja ngapain? Nanti kena marah istri direktur, kamu yang susah. Baik, Nyonya. Apa-apaan kamu? Gila. Shen Xiangyi, mau bakar aku ya? Beberapa hari nggak ketemu, lidah jadi manja banget. Shen Xiangyi, kamu tahu dia siapa kan? Berani membantah? Aku jelas tahu dia siapa. Nggak cuma tahu. Aku juga sangat paham. Besar mulut lagi. Amanda, kamu sibuk dulu aja. Ya. Shen Xiangyi, pasti kaget kan? Orang sekelas aku bisa kerja di sini. Sayangnya, ini sengaja diatur Huai Chuan. Dia mau aku datang ke perusahaan, belajar bisnis, nanti. Biar bisa jadi pendampingnya. Selamat ya, keinginanmu tercapai. Aku tahu, aku bakal jadi Nyonya Lu. Punya kekayaan yang seumur hidup nggak akan bisa kamu raih. Wajar saja kalau kamu iri. Tapi aku tetap nasehatin, jangan berhail mulu. Dari kecil nggak pernah bisa ngalahin aku, nanti juga gitu. Kamu kedua APA? Aku ketawa kamu cuma bisa pungut sampah. Laki-laki yang aku buang, kamu malah mau banget. Tapi gak apa-apa juga. Sisa hidupmu gak akan lepas dari bayang-bayangku. Kamu tajam mulut, aku nggak bisa lawan. Tapi lihat baik-baik, perbedaan status antara aku dan kamu sekarang. Gempa, Sekretaris Shen, Pak Lu. ikut aku ke kantor. Kenapa kamu membangunkan aku? Aku masih harus menghadapi Shen Xiangyi itu sampai kapan? Mata-mata belum ditemukan, sabar dulu. Aku sih nggak masalah, yang penting kamu. Aku sedih melihat kamu diperlakukan buruk oleh mereka. Nggak kok. Aku mikir, semakin mereka sombong sekarang, semakin sengsara nanti. Aku senang. Shen, ada penemuan baru akhir-akhir ini? Xiao Lu, aku harus mengkritik kamu. Kamu nggak sadar. Amanda dan Shen Xiangyi sangat dekat, aku curiga dia mata-mata. Setelah acara peluncuran itu, dia memang benci sama kamu. Aku sekarang curiga, teh sebelumnya juga ulah Shen Xiangyi. Dia pasti ingin membuatku malu di atas panggung. Amanda salah paham, aku ingin naik jabatan. Mengusirku dari perusahaan. Masuk akal. Lalu, Shen, apa rencanamu? Aku harus mikir dulu. Aku akan memberi mereka hadiah besar. Baiklah, kamu mikir dulu. Malam aku akan menemui kamu. Om, aku rasa kita sekarang nggak baik-baik saja.
Apa yang gak baik? Ini bukan pertama kali. Tetap nggak boleh. Lu Huai Chuan, aku peringatkan kamu. Tanpa persetujuanku, kamu nggak boleh punya pikiran jahat. Kamu ngomong apa? Apa ini? Hadiah untukmu, di otak kamu. Isi sampah kuning apa? Lalu, kamu bilang apa tadi? Pertama kali, Aku sebelumnya, sudah pernah kasih kamu tas. ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Lagi-lagi. Di hatiku, kamu layak dapat yang terbaik. Xiangyi. Mau jadi pacarku? Bagus nggak? Sangat bagus. Saat ini ada telepon. Lu Huai Chuan, kamu jual grosir ya? Bukan, Xiangyi, kamu dengar penjelasanku. Huai Chuan, ini untukku. Kenapa kamu pulang begitu cepat? Huai Chuan, kamu sangat baik padaku. Huai Chuan, Mana ada hadiah belum diberikan, langsung direbut. Aku tidak ingin calon nyonya lu seperti kamu, memalukan. maaf Huai Chuan, aku. Kalau begitu, aku tunggu kamu memberikannya padaku. Ngapain ketawa? Cepat pergi beli. Yang persis sama. Baik. Kalau yang ini, Dari pasar grosir Yiwu, 20 yuan satu. ini keren banget. Bisa menipu mata. Yang palsu tetap palsu, tidak akan pernah jadi asli. Nyonya. Wah, kelang Arjuda ini. Sangat cocok dengan aura kamu, kan? Ekspresi kamu apa itu? Tidak apa-apa, Nyonya, tadi ada lalat. Terbang di sebelah saya. Shen Xiangyi, kamu cukup sombong ya. Huai Chuan baru saja membalikan saya kelang. Kamu malah bikin yang palsu. Bagaimana kamu tahu kalau punyaku pasti palsu? Jelas, kalung ini adalah hadiah dari Xiao Lu. Untuk calon Nyonya Lu, di seluruh dunia hanya ada satu. Kalau punya Nyonya bukan yang asli, berarti punyamu yang asli? Siapa yang tahu? Kamu ngapain? Yang palsu pan tidak boleh kamu pakai, tidak layak. Shen Xiangyi, lihat kamu kena getah. Aku sangat senang. Kenapa ini? Menangis? Shen Xiangyi merusak kalungku. Dia menghancurkannya. Tidak apa-apa, cuma kalung, beli lagi saja. Aku sudah punya rencana. Ah, kamu memang banyak akal. Xiao Lu, Anda memanggil saya? Kamu dipecat. Kenapa? Kamu menyinggung istri CEO, kamu dipecat. Tidak mungkin, hubungan saya dengan istri CEO sangat baik. Dia tidak mungkin memecat saya. Pergi ke bagian HR untuk mengambil gaji. Shen Xiangyi, Kakak mana? Kamu memanggil saya? kamu ngapain? Baju saya rusak. Jual kamu pun tak cukup ganti rugi. Mau buang jembatan setelah seberangi sungai, ya? Buang jembatan apa? Ngaco lo? Gue ngaco? Bos lu pecat gue, tahu gak? APA? Baik-baik saja, kenapa dia pecat kamu? Jualan bodoh aja. Awalnya kan kamu yang cari gue, mau lawan sekretaris Shen berdua. Suruh geobok-obok rem mobilnya, mau tabrak dia sampai mati. Sekarang tujuanmu tercapai, mau buang gue begitu aja, ya? Dan bener loh, ngomong ngawur apa sih? Gak mau ngaku juga gak apa-apa, semua bukti ada di tangan gue. Jangan mimpi mau buang jembatan setelah seberangi sungai. Amanda jangan marah dulu soal ini. Pasti ada salah pahamnya. Tunggu gue cari bos lu dulu.
Gue tanya klarifikasi, baru kasih jawaban ke kamu, oke? Silakan pertimbangkan sendiri. Kalau gue dipecat, urusanmu. Jangan harap bisa sembunyi terus. Coba bilang, di dunia ini, masih ada nggak ya orang kedua? Yang sepintar gue? Siapa yang bisa sepintar kamu? Bukti sudah didapat? Tentu saja. Lihat sendiri. Jualan bodoh aja. Awalnya kan kamu yang cari gue. Mau lawan sekretaris Shen berdua. Suruh gue obok-obok rem mobilnya, mau tabrak dia sampai mati. Sekarang tujuanmu tercapai. Amanda ini udah kerja di grup lu 10 tahun. Ternyata jadi pengkhianat. Tahu wajah tapi tak tahu hati, ya. Karena kita sudah nemu buktinya, sekarang kita cepat lapor polisi aja. Tunggu dulu. Xiangyi, gak kerasa ya kita kayak gini? Terlalu menguntungkan mereka? Mereka kan suka cari perhatian? Ya udah, gue kasih mereka momen tak terlupakan seumur hidup. Why Chuan kamu pulangnya? Why Chuan, Gyu Dengga. Amanda dipecat hari ini. Kenapa? Mau minta ampun buat dia? Amanda ikut kamu juga udah hampir 10 tahun. Gitu aja dia dipecat, gue takut karyawan. Lainnya pada komentar. Dia ngejauhin kamu, wajar aja gue pecat dia. Hah? Ngejauhin gue? Dia gak ngasih kerjaan ke kamu, juga gak ngasih. Kenal karyawan lain, itu bukan ngejauhin apaan? Why Chuan kamu salah sangka? Amanda itu khawatir gue terlalu capek. Jadi dia nggak ngasih kerjaan terlalu banyak. Lagi pula gue baru di perusahaan, belum kenal siapa-siapa. Kalau kamu memecatnya, aku tidak punya teman untuk diajak bicara. Lagi. Kamu ingin dia tetap tinggal. Baiklah, semua sesuai keinginanmu. Why Chuan? Oh ya, bulan depan ada acara tahunan perusahaan, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Untuk mengumumkan bahwa kamu adalah tunanganku, bagaimana menurutmu? Tunangan? Kamu serius? Ya, aku sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Hebat. Why Chuan? Acara tahunan tinggal beberapa hari lagi, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Baik. Shen Xiangyi. Aku ingin kamu melihat sendiri bagaimana aku dengan gemilang. Mengambil semua yang kamu miliki. Nyonya, sudah sesuai dengan perintah Anda. Kami telah menyiapkan banyak wartawan, semua peralatan sudah siap. Tentu saja, begitu Pak Lu mengumumkan bahwa Anda adalah calon istri grup Lu, Anda pasti akan menjadi berita utama paling mencolok di kota ini hari ini. Ayo pergi. Anda pasti akan menjadi berita utama paling mencolok di kota ini hari ini. Ayo pergi. Anda pasti calon istri yang akan diumumkan Pak Lu kan? Anda sangat cantik. Terima kasih semuanya. Shen Xiangyi, kamu masih berani lebih tidak tahu malu lagi? Bagaimana sih mata kalian? Yang memanggil kalian adalah aku, orang ini. Hanya tiruan, kenapa semua mengelilinginya? Ini calon istri Pak Lu, sungguh tidak berkelas. Iya, selera Pak Lu kok bisa berubah jadi jelek begini? Aku tidak menyangka kamu bisa sebegitu tidak tahu malunya, masih berani datang ke sini. Ada apa, Nona Shen? Aku juga bagian dari perusahaan. Aku datang ke acara tahunan perusahaan. Ada masalah apa? Shen Xiangyi, kamu pura-pura bodoh ya? Hari ini adalah hari besar Nyonya, kamu pakai baju seperti ini. Apa maksudmu? Masih belum jelas? Aku datang untuk mencuri perhatian. Tidak tahu malu. Siang-siang. Kamu mengundang banyak wartawan, kamu ingin mereka melihat kamu membuat malu diri sendiri? Kamu, Pak Lu datang. Shen Xiangyi, kamu mau pakai apa saja? Pokoknya Huajuan tidak akan melirikmu sekalipun. Selamat datang semuanya di acara tahunan grup Lu. Hari ini ada urusan pribadi yang ingin aku umumkan. Aku ingin mengumumkan pacarku kepada semua orang. Shen Xiangyi, sehebat apapun kamu, apa gunanya? Yang akhirnya menikah dengan keluarga kaya bukanlah aku. Aku sangat mengagumi kepercayaan dirimu. Dia adalah Shen Xiangyi. Xiangyi, kamu dan Pak Lu benar-benar bersama. Naonya, APA maksudnya ini? Kenapa Shen Xiangyi ini? Bagaimana aku tahu? Lu Huaichuan, APA maksudmu? Bukannya kamu bilang hari ini akan mengumumkan identitasku? Kamu bilang, aku hampir lupa, hari ini memang harus mengumumkan dirimu. Mengumumkan identitasmu sebagai pembunuh. Pembenar. Bisa dilepas.
Awalnya kamu yang minta aku untuk melawan Sekretaris Shen. Membuatku merusak rem mobilnya, ingin membunuhnya. Nona Shen, ini benar kan? Kamu mencoba membunuh kan? Tadi sikapmu sangat sombong. Kenapa sekarang diam? Katakan, ini tidak benar. Jangan difoto, cepat jangan difoto. Pengawal, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Lepaskan aku, Nyonya. Apa yang terjadi? Lepaskan aku. Shen, ternyata kalian hanya berpura-pura, menipuku. Sekarang baru kamu sadar, agak bodoh ya. Kamu menipuku dulu, menyakiti Xiangyi kemudian. Untungnya dia tidak hamil, kalau tidak, kamu mati 100 kali pun tidak cukup. APA? Shen Xiangyi, kamu tidak hamil? Tidak mungkin, kamu bohong, aku melihat sendiri. Dia minum obat aborsi, pasti janinnya sudah gugur. Kenapa? Aku tidak sampai mati bersama janin karena ulahmu. Kamu kecewa ya? Kamu seharusnya bersyukur dia tidak hamil, kalau tidak, yang kamu masuki. Bukan penjara, tapi neraka. Zionji, kita berasal dari desa yang sama, kita adalah saudari. Aku yang membawamu ke kota untuk bekerja, kamu tidak tega. Aku masuk penjara, kan? Lepaskan dia. Xiangyi, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Bisakah kamu memohon pada Pak Lu untuk membebaskanku? Kamu adalah sahabat terbaikku, kita. Tumbuh besar bersama, kamu ingat. Aku sebelumnya, bahkan menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak akan tega, kan? Kamu masih berani mengingatkanku tentang ini? Kamu sudah tahu ya? Sebenarnya Shen Jianian, yang melarangku memberitahumu, kamu marah padaku untuk apa? Dia itu benar-benar orang gila, dia suka sama kakaknya sendiri. Bertahun-tahun, dia tidak berani mengatakannya, ya? Dia yang menyelamatkanmu, tapi dia menyuruhku untuk menggantikannya. Aku bisa apa? Sampai mati pun kamu masih keras kepala. Shen Xiangyi, APA salahku? Aku cuma gadis dari desa, keluargaku sangat miskin. Aku masih punya adik-adik yang harus aku urus, aku cuma ingin membuat diriku hidup lebih baik, apa salahku? Dari kecil sampai besar. Kamu selalu yang terbaik, bahkan bisa dibiayai oleh orang kaya. Sedangkan aku, nilaiku jelek, asalku jelek. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Aku tentu saja mengerti kamu. Apa aku tidak punya adik? Apa keluargaku tidak miskin? Kamu selalu iri padaku, nilai dan pendidikanku lebih baik darimu. Pekerjaanku lebih baik, tapi pernahkah kamu berpikir? Berapa lama aku harus mengerjakan soal setelah selesai bekerja di ladang? Berapa lama aku harus makan roti kering untuk menghemat uang beli bahan belajar? Kamu ingat tidak, waktu itu aku kasih kamu buku catatan kesalahan. Tapi kamu malah menjualnya ke tukang loak. Siang-siang. Garis start kita sama-sama buruk, tapi yang membuatmu tertinggal. Bukan aku, tapi kamu sendiri. Tidak seperti itu, kamu yang mengambil segalanya dariku. Mati saja kamu, mati saja. Xiangyi, kamu baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan buang-buang waktu dengannya. Langsung bawa ke kantor polisi. Lepaskan aku. Tidak, Huai Chuan, ITU Samuel bohong. Huai Chuan, jangan percaya omongannya. Kamu masih mencintaiku, kan? Kamu lupa, kamu kasih aku kalung, 2 juta loh. Kamu tidak bilang, aku lupa, kamu merusak kalungku. 2 juta, kamu ingat harus ganti, kalungmu ini 20. Aku juga akan menggantinya. Palsu tetap palsu, seberapapun kamu berusaha. Tidak akan pernah jadi asli. Terus kenapa? Yang merusak rem adalah Amanda, bukan aku, meskipun tertangkap. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Shen Xiangyi, bagaimana bisa kamu seperti ini? Lalu di acara peluncuran, ke Amanda. Kamu kasih obat di tehnya, ya Amanda. Bukankah kamu selalu pikir, Shen Xiangyi yang ingat jabatan, dan kasih kamu obat? Sekarang aku bisa kasih tahu kamu. Wanita inilah yang sengaja melakukan itu untuk bekerja sama denganmu. Apa yang dikatakan Pak Lu benar? Tidak, jangan dengar omongan mereka. Day Sarvajingan, Barani Baraninya Kalmer Kinako. Seret Marika Kalyur. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini kebetulan semua orang ada di sini. Aku ingin meminta kalian semua menjadi saksi, Xiangyi. Akhirnya semuanya selesai. Maukah kau menikah denganku? Nicola Denganya. Kapitalis brengsek, cuma tahu menindas karyawan. Air saja tidak dikasih segelas. Lu Huai Chuan. Siap.
Sekretaris Shen yang terhormat, ada apa yang bisa saya bantu? Aku mau segelas teh lemon madu, series lemon. Madu 2,3 gram, airnya 47 derajat. Sekretaris Shen, ini namanya balas dendam pribadi pakai urusan kantor. Ada masalah? Kau keberatan? Turunkan aku. Proposal proyekku belum selesai. Kau yang ganti. Aku akan ganti kamu belasan miliar. Pikiranmu benar-benar jahat. Lihat, ini apa? Siapa sebenarnya yang pikirannya jahat? Ini adalah Mulai sekarang kau adalah bosku.